Nah, jadi keterlibatan putra daerah dalam Pilkada Jakarta khususnya menjadi penting dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang daerah khusus Jakarta. Itu sebenarnya kata kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara atau Hasrat, yaitu Bapak Sugianto. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Rahman. Iya. Teman-teman, saat ini saya dan Pak Sugianto ini yang akan disapa Pak SGY akan berbincang tentang masalah Pilkada Jakarta. Ini menarik karena Jakarta itu seiring dengan keluarnya ditesahkannya undang-undang IKN, ibu kota itu sudah pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sehingga dengan terbitnya undang-undang daerah khusus Jakarta, nah Jakarta sekarang sudah menjadi daerah khusus, sama seperti daerah khusus istimewa Yogyakarta dan daerah khusus yang lain, dan Jakarta juga menjadi wilayah otonom. Hanya saja karena sudah bukan lagi ibu kota, Jakarta ini sudah nggak ada bedanya dengan provinsi-provinsi yang lain, sehingga kalau dulu Jakarta ini sebagai ibu kota menjadi target urbanisasi, nah kemungkinan setelah nanti IKN di Kalimantan Timur beroperasi, urbanisasi akan beralih ke sana. Nah otomatis Jakarta ini akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya barangkali dari masyarakat intinya ya Mas ya, yaitu masyarakat Betawi. Bahkan belum lama ini juga masyarakat Betawi itu udah mulai menggaungkan slogan Jakarta punya kita gitu kan, dan mereka juga ingin Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai kota global itu benar-benar menjadi sebuah provinsi yang memang mendunia dan di mana mereka punya peran. Nah, sayangnya teman-teman semua, untuk gelaran Pilkada 2024 ini dari semua nama yang muncul tidak ada yang berasal dari tokoh Betawi ya Pak SGY ya? Iya. Ya. Karena teman-teman kita tahu pasti ada yang muncul namanya adalah Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil, Kaesang. Nah, nama-nama itu dan terakhir yang muncul adalah nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan itu nggak ada yang dari kalangan tokoh Betawi. Padahal sebagai masyarakat inti sebetulnya penting juga sih kalau misalnya tokoh Betawi itu menduduki jabatan-jabatan strategis, entah sebagai gubernur kah atau sebagai wakil gubernur. Nah, kita akan berbincang dengan Pak SGY terkait masalah ini. Kenapa nih sampai sekarang kok menjelang semakin dekatnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta tidak ada tokoh Betawi yang namanya disebut-sebut dalam kontestasi Pilkada tersebut. Nah, Pak SGY, Ya. Pak, menurut Bapak kenapa ya? Kok di saat masalah Pilkada itu sudah mulai ramai ya, nama-nama tokoh Betawi itu nggak ada yang muncul, sementara Betawi ini merupakan tanah kelahirannya dan mereka merupakan masyarakat intinya. Gimana Pak SGY? Ya, kalau itu persoalannya, saya pikir karena teman-teman Betawi ini terlalu baik. Baik dalam arti? Betawi ini kan terkenal dengan adab ya, kebudayaan yang toleran tinggi ya, sangat baik sekali itu, sangat. Jadi kelewat baiknya itu sehingga mereka itu tidak menyadari bahwa sebenarnya ada hak-hak mereka gitu loh, terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jadi itu intinya mereka terlalu baik, orang-orang Betawi ini. Gitu Pak Rahman. Terlalu baik atau sebetulnya mereka nggak percaya diri untuk bisa menjadi gubernur atau wakil gubernur atau gimana sebetulnya? Nah, jadi begini, kalau kita bicara nanti putra daerah atau Betawi ya, itu kan sejak adanya undang-undang IKN, berarti ibu kota akan pindah ke ibu kota Nusantara ya, Kalimantan Timur. Kalimantan. Nah kemudian bagaimana dengan Jakarta? Nah, Jakarta telah dibuat undang-undang
nomor 2 tahun 2004 ya, tantangannya oleh Pak Jokowi ya. Jadi daerah khusus Jakarta. Iya. Kalau dulu Jakarta milik semua, betul. karena ibu kota. Betul. Jadi orang Papua, orang Aceh, orang Kalimantan, orang Jawa Barat, Jawa Timur, mereka berhak atas klaim kota Jakarta ini milik mereka, karena ibu kota. Betul. Gitu loh. Nah, tapi sekarang klaim itu udah nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena Jakarta sudah bukan lagi ibu kota. Iya. Ya, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 2 ya tentang daerah khusus Jakarta ya, atau Undang-Undang IKN, memang ada klausul yang menegaskan bahwa penegasan perpindahan itu melalui Kepres ya. Iya. Tapi secara de jure ya, secara ketentuan ya, sudah ada ketentuan aturan itu, hanya tinggal menunggu waktu ya. Nah, berarti dengan sudah bukan ibu kota, bagaimana Jakarta ini? Ya, Jakarta sekarang menjadi kota global, di mana ada kelompok-kelompok masyarakat putra daerah, masyarakat asli di sana adalah orang-orang Betawi itu, gitu loh. Nah, kalau kita kaitkan dengan pilkada, ya, sebenarnya pilkada itu kan sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ya, tentang pemerintahan daerah, itu kan kepala daerah ya, itu ditunjuk ya, ditunjuk. Kemudian dimulai di tahun 2024 itu ada perubahan ya, menjadi Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2024 ya, menjadi dipilih langsung. Nah, sebenarnya dipilih langsung itu ini sebenarnya menjadi kesempatan putra-putra daerah, gitu lah, untuk tampil menjadi pemimpin, gitu ya. Jadi misalnya di Papua ya putra daerah Papua, gitu. Kemudian di Kalimantan putra daerah Papua, itu sebenarnya apa namanya, semangatnya sebenarnya ke sana itu sejatinya, gitu ya. Nah, tapi belakangan yang terjadi malah orang-orang pusat malah ditaruh di sana dan sebagainya, gitu, menafikan keberadaan putra daerah. Nah, ini juga terkait dengan Jakarta, gitu loh. Jakarta itu kalau kita bicara Betawi, historisnya panjang. Bahkan saya coba mencari beberapa artikel, bahkan cerita tentang Betawi itu jauh sebelum Masehi sudah ada, gitu. Betul. Ya. Kalau yang kesininya itu ada cerita tentang Fatahillah dan sebagainya ya. Bahkan tahun 1923 itu sudah ada Yaung Betawi. Bahkan Sumpah Pemuda 2008 juga sudah ada Yaung Betawi. Ya. Jadi ini fakta, ada etnis Betawi, gitu. Yang awalnya mayoritas, ya, awalnya penduduk Jakarta ini adalah kelompok etnis Betawi. Gitu. Kemudian tadi saya tegaskan bahwa karena Betawi ini orangnya ramah, orangnya baik, kemudian mereka toleran menerima siapa saja, gitu. Pada akhirnya mereka terdesak pindah ke pinggiran, ada yang ke Bekasi, ada yang ke Tangerang, ada yang ke pinggiran Bogor, Depok dan sebagainya. Itu etnis Betawi itu. Gitu loh. Nah, ya. Sekarang mereka tersisa 27,65% ya. Masih mayoritas terbanyak kedua setelah Jawa ya, kurang lebih 35%. Nah, bagaimana ini tentang pilkada? Gitu. Semangatnya seperti apa nih? Sebenarnya dalam draft Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu saya sempat melihat sebelumnya, itu ada pasal-pasal, ada draft yang memang menegaskan tentang keberadaan Betawi, gitu. Tapi memang ada pasal-pasal yang krusial tadi itu nampaknya tidak terakomodir ya. Saya melihat seperti itu. Terus, namun demikian berarti bukan berarti keberadaan putra Betawi itu dinafikan. Nah, sekarang gimana persoalannya? Nah, partai politik, parpor ya, karena kan rumusan konstitusi menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, dengan demikian maka menjadi penting partai politik yang ada di tingkat provinsi kiki dengan partai politik
pusat itu mengakomodir putra daerah, dalam konteks ini masyarakat tokoh Betawi, untuk bisa tampil dalam Pilkada 2024. Kemudian menjadi persoalan, teman-teman Betawi itu elektabilitasnya tidak ada dan sebagainya, tidak tinggi dan sebagainya, kita untuk kalah. Itu jawabnya gampang. Ya, nafikan saja orang-orang yang elektabilitasnya tinggi seperti Anies Baswedan, ya. Kemudian siapa Ridwan namanya? Kamil. Ridwan Kamil, ya. Terus siapa lagi? Ahok. Iya, Ya. Ahok. Nafikan saja. Kalau itu dinafikan oleh partai-partai, tidak disebut-sebut, maka tidak ada lagi akan bicara elektabilitas mereka. Betul. Gitu. Kenapa? Dulu Pilkada 2007 ya, mantan mantan tokoh nih ya, Agung Gumelar ya, mungkin Pak Roman masih ingat, itu elektabilitasnya lumayan tinggi, dan itu diprediksi berpotensi menang. Tapi partai-partai nggak mau tuh. Betul. Nggak mau, bahkan untuk dapat satu kursi aja, dapat dukungan aja ya, sampai nggak bisa, sampai ngumpul-ngumpulin partai Gurum dan sebagainya. Saya tahu betul itu, nggak bisa gitu loh. Partai-partai nggak mau, nggak bisa gitu loh. Sama seperti ini, Anies Baswedan, misalnya Ridwan Kamil. Jadi kan mestinya partai-partai jangan ngikutin survei, survei ngikutin partai-partai, partai-partai buat tokoh-tokoh baru. Ini yang disurvei, jangan orang-orang ini nggak kita pilih gitu loh. Selesai itu barang-barang itu. Gitu. Kalau misalnya tokoh-tokoh Betawi itu disebut oleh tokoh-tokoh partai tadi, oleh partai politik, si A, si B, si C gitu ya, maka tokoh-tokoh Betawi ini yang akan populer gitu loh. Dalam konteks ini sebenarnya varian yang paling elegan itu adalah partai politik itu mengusung kader internal ya, tingkat provinsi ya, kemudian bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh Betawi. Kemudian jadi pertanyaan, siapa-siapa saja tokoh Betawi? Oh banyak, kelas-kelas 1 semua. Kita sebut misalnya mantan Sekda, ada Marurah Matali, ya. Sekarang deputi kalau nggak salah ya. Itu salah satu. Kemudian ada Juaini kalau nggak salah ya, Bang Juaini ya, itu mantan wali kota, pernah kadis ya. Itu juga ini juga mumpuni juga. Ya. Kemudian ada Profesor Barullah, ya, itu dia mantan BPK. Ya. Itu juga tokoh Betawi yang kelas 1 juga. Misalnya ada Profesor Derani, ya. Ini juga kelas 1 juga. Jadi bukan nggak ada, karena orang-orang ini nggak pernah dimunculkan, sehingga bagaimana mau punya elektabilitas kalau disebut juga nggak pernah. Gitu survei juga kagak ya. Ya, gitu. Karena survei nggak mau nyurvei, gitu. Karena nggak pernah disebut. Jadi kalau partai ini harus bermula dari partai politik. Nafikan itu nama Anies Baswedan, nama apa namanya, Ridwan Kamil, nama Ahok. Kita tidak usung itu. Yang kita usung adalah tokoh kader internal partai tingkat DKI. Misalkan di Demokrat ada Mujono, kemudian di Gerindra ada Arija, kemudian di Partai PAN ada Eko Patrio, kemudian PKB ada Hasbi. Itu tokoh-tokoh kelas 1 juga itu. Kemudian yang lain-lain ya. Kalau itu disebut-sebut oleh partai, maka para survei tadi tidak akan menyurvei lagi yang namanya Anies dan Ridwan Kamil dan Ahok. Mereka akan survei orang ini karena orang-orang ini akan diusung oleh partai. Gitu. Begitu pula dengan Betawinya. Sebenarnya rumusnya gampang kalau bicara elektabilitas gitu loh. Nah, jadi keterlibatan putra daerah dalam Pilkada Jakarta khususnya menjadi penting, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang daerah khusus Jakarta. Itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, saya sih sebenarnya berharap bahwa kelompok Betawi ini, teman-teman Betawi, masyarakat tokoh Betawi ini bersatu, ya. Kemudian diadakan semacam konvensi besar masyarakat Betawi, ya. Bang Marullah itu mungkin punya kapasitas ya untuk mengadakan itu ya, karena kalau nggak salah Bang Marullah termasuk ditokohkan ya. Bila perlu melibatkan tokoh Betawi utama ya, Bang mantan Gubernur DKI Pak Jibowo. Adakan konvensi masyarakat tokoh Betawi, ya sebutkan nama-nama.
tokoh Betawi. Banyak lagi ya selain yang nama saya sebut tadi, ada nama misalnya Bang Odeng ya, Eki Pitung ya, kemudian siapa? Munir gitu ya. Ya, kemudian ada Ahmad Ajran tuh yang DPD terpilih baru ya. Kemudian ada siapa ya yang ini Riano ya, Bang Riano ya. Kadang-kadang teman-teman Betawi kalau nggak disebut ASG kok nggak sebut nama saya. Kita sebut semua ya tokoh Betawi gitu ya. Iya. Karena mereka semua berkompeten ya. Nah, konvensi itu kemudian menyebutkan nama-nama itu. Siapa nama-nama tokoh Betawi yang prioritas gitu ya. Nah, kemudian itu disepakati, kemudian itu diserahkan ke partai tingkat DKI, begitu pula partai tingkat pusat. Nanti kita lihat bagaimana respon partai-partai ini terhadap kepeduliannya atas keterlibatan masyarakat tokoh Betawi gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, Betawi ini lumayan besar loh, 27% gitu ya. Selama ini kan mereka baik ya, responsif dan sebagainya. Kalau mereka marah aja, ngambek aja ya, kemudian nggak mau ikut pemilu gitu ya, nggak mau ikut pilkada gitu ya. Ya kan 27% ya, 27,5% sampai 28%. Kemudian dalam setiap kegiatan pemilu, apakah pemilu nasional atau ke pilkada, itu kan ada yang namanya ya golongan putih atau tidak memilih ya. Range-nya itu berkisaran antara 22% sampai 30% ya. Nah, kemudian kalau diakumulasi dengan kelompok Betawi yang ngambek misalnya ya, nggak mau ikut pilkada karena ini kampung kita kok orang lain yang mimpin kita kagak dilibatin misalnya, ngambek kayak gitu ya. Ya tingkat golputnya bisa tinggi. Ya sampai 50% ya. Bisa sampai 50%. Ya, betul. Kira-kira begitu ya. Iya. Kan BKI, saya bisa sebutkan tadi, Betawi ini memang baik sekali gitu. Nggak mau ngambek aja. Coba kalau ngambek semua ini kan. Wah ini gawat ini. Dan kayaknya sih sekali-sekali perlu juga ngambek gitu loh. Karena biar partai tahu bahwa mereka itu berada di kampung orang Betawi, gitu loh. Jakarta ini kampung orang Betawi, gitu loh. Lu kagak hormatin teman-teman Betawi, lu kagak hormatin putra daerah gitu. Lu anggap kagak ada, kan kira-kira begitu kan? Iya. Nah, saya pikir seperti itu. Ini perlu ada kebijakan yang bijaksana ya, atau langkah yang bijaksana dari partai politik untuk mendukung kader internalnya yang dikombinasikan dengan tokoh putra daerah, tokoh masyarakat Betawi. Saya pikir itu intinya. Ya Mas, kalau kita menganalisa gitu ya dari pilkada ke pilkada ya, memang kan sistem politik kita ini kecenderungannya merujuk pada elektabilitas. Sehingga setiap kali menjelang pilkada itu pasti ramai tuh dengan survei-survei, entah survei internal partai, entah survei eksternal gitu ya. Artinya kan itu memang ya udah menjadi suatu sistem yang baku ya, bahwa partai itu berpatokan pada elektabilitas figur yang akan diusung. Nah, kalau misalnya seperti usulan Mas tadi, nggak perlu lagi melihat elektabilitas, yang penting dimunculkan dulu gitu ya. Artinya kan terjadi perubahan sistem politik nih. Kira-kira masyarakat siap nggak untuk merubah? Karena kan partai politik ini kan nggak percaya diri. Gitu loh, nggak percaya diri mereka itu mengikuti opini yang dibentuk oleh para surveyor itu, gitu loh, ya kan? Jadi misalnya gini, survei udah jauh-jauh hari udah muncul. Survei itu kan kita juga perlu pertanyakan, ini dibayar apa enggak ini, gitu kan? Ini siapa di belakangnya survei ini, gitu. Betul. Padahal sesungguhnya undang-undang tidak menyebutkan, tidak mengatur, tidak menegaskan bahwa partai politik dalam mengusung calon gubernur atau wakil gubernur atau calon presiden atau wakil presiden penting atau wajib berpatokan pada hasil survei. Enggak ada. Iya benar. Gitu loh. Disebutkan bahwa partai politik atau presiden dan wakil presiden, gubernur diusulkan oleh partai politik. Artinya apa? Powerfulnya ada di partai politik. Iya. Ente buat survei boleh aja segede gambreng, segede kebo dan sebagainya, setinggi-tingginya nggak tahu lah ya. Tapi kalau partai politik bilang, ngapain aneh ikutin survei-survei ente? Aneh kan politik, aneh kan penentu. Sepakat mereka semua partai politik, kita bikin cara yang beda, jangan kita ikutin itu survei-survei. Biar gondel mereka, ya kan? Kita bikin lagi nama yang kita mau, si A, si B. Jadi barang ini bukan barang yang disurvei. Iya.
Itu karena mereka nggak sadar bahwa ini sebenarnya kekuatan ada powerfulnya ada di partai-partai gitu loh. Kompak mereka, jangan ikutin survei dong, ya kan? Kita buat sendiri dong ketentuan yang kita mau. Sepakat mereka, ya kita buat aja. Bertarung secara fair, kita usung kader-kader kita dari partai masing-masing. Nah, selesai itu barang survei-survei. Betul. Nah, ini ada juga menarik, Mas. Aku kan mencermati juga nih, menjelang Pilkada Jakarta ini kan relawannya Anies di Pilpres itu bergerilya gitu ya, biar Anies diusung lagi sama partai. Nah, tapi aku nggak melihat tokoh-tokoh Betawi atau ormas Betawi itu bergerilya ke partai-partai agar tokohnya diusung. Menurut Mas, kenapa sih? Apakah mereka memang udahlah lu aja, jangan gue atau gimana? Atau kalau baik seperti Mas bilang tadi? Pertama, Betawi terlalu baik dengan orang lain ya. Kedua, di internal teman-teman Betawi juga terkadang kurang akur ya. Itu kurang akur, artinya ada yang cekcok, ada yang silang pendapat dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan internal di Betawi ini tentunya perlu direduksi, perlu diselesaikan ya. Perlu ada semacam kesepakatan bahwa dalam hal tertentu kita boleh berantem gitu. Tapi dalam hal urusan yang menyangkut wibawa Betawi, marwah Betawi ya, khususnya dengan Pilgub dan Pilgub ya, Pilkada ini kita harus satu, nggak boleh berantem. Siapapun yang sudah disepakati itu harus kita dukung. Maka kan tadi saya usulkan ada semacam konvensi besar ya, Betawi. Nah, disitulah mereka bisa berantem dalam proses, hasilnya harus didukung gitu. Betul. Jadi saya sih berharap gagasan saya tentang Betawi ini direspon oleh teman-teman Betawi, oleh tokoh-tokoh Betawi, ada konvensi besar gitu loh. Kemudian hasilnya nanti kalau udah diusulkan oleh partai politik tingkat DKI dan tingkat pusat, mereka tidak merespon, nah baru kita bisa berhitung langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terhadap partai-partai politik ini gitu. Artinya PR besar dari warga Betawi adalah bagaimana mereka bisa bersatu ya. Oh iya. Dan menerima apapun hasil kesepakatan mereka sendiri. Iya, begini loh, Jogja ada undang-undang khusus, gubernurnya tidak dipilih. Oke, kita terima. Ada undang-undangnya, gitu ya. Kita tahu undang-undang itu bagaimana lahirnya. Dulu juga ingin dirubah agar Jogja ada pemilihan, tapi ada penolakan ini kan. Gitu kan. Papua juga ada undang-undang khusus. Di Papua juga masyarakat Papuanya juga sangat berkeinginan putra daerah yang pimpin gitu ya, baik di gubernurnya atau di mananya. Aceh ada undang-undang khusus, ya kan. Nah di sana bahkan ada partai Aceh gitu ya. Ya. Nah Jakarta ada undang-undang khusus, putra daerahnya nggak dilibatkan. Ini kan sebenarnya hal yang sangat ya dalam tanda kutip ya miris ya, miris gitu loh. Jadi wajar kalau teman-teman Betawi, saya ini sebenarnya namanya Sugianto ya, SGY. Tapi saya lahir besar di Jakarta, sehingga saya punya keterikatan moral dengan teman-teman Betawi. Teman-teman saya semua Betawi semua. Dan keterikatan batin juga ya. Ya gitu. Jadi ya agak marah juga saya kalau seandainya teman-teman Betawi, tokoh-tokoh Betawi itu dia dipandang sebelah mata oleh partai politik gitu. Kira-kira benang merah seperti itu. Minimal dapat posisi wagub lah ya gitu ya. Iya. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa di kalangan warga Betawi kan sudah ada slogan Jakarta milik kita gitu. Nah, kalau misalnya pemimpinnya itu bukan warga Jakarta gitu ya, dari daerah-daerah yang lain, kira-kira slogan itu bisa hanya slogan semata atau bisa benar-benar bisa terwujud? Ini tadi kan saya udah tegaskan, Betawi ini sangat baik sekali, orang yang toleran sekali gitu. Sehingga jargon Jakarta milik kita pun ya itu seolah-olah tidak bermakna apa-apa. Jadi gitu. Kitanya itu bukan etnis Betawi, tapi kita semuanya yang ada di Jakarta gitu ya. Gitu. Padahal sejatinya Jakarta milik kita, ya artinya harus kita yang mimpin dong, harus kita ada dalam pemerintahan ini gitu untuk kan. Jadi kalau kita percayakan kepada pemimpin baru atau pemimpin yang lainnya, ya sekedar mereka nanti sekedar saja karena tidak mengetahui roh dan persoalan Betawi yang sesungguhnya, persoalan Jakarta yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kalau saya kasih ilustrasi yang paling konkret adalah Pojibowo ya. Itu mantan gubernur DKI, orang DKI, orang Betawi itu menguasai persoalan DKI. Dia tahu, dia tidur aja dia tahu di sana gangnya bolong, di sana jalannya bolong, di sini dia ngerti gitu loh. Oh, si ini pejabat ini nggak benar, si pejabat ini tidur bangunnya siang, dia tahu gitu loh. Kenapa? Karena sehari-hari dia di kampung dia tahu gitu loh. Itu pentingnya melibatkan putra daerah dalam proses kepemimpinan dalam satu kontestasi pemilihan kepala daerah. Itu loh sebenarnya intinya. Memang berisiko ya Mas ya kalau misalnya
seorang kepala daerah nggak memahami permasalahan di daerahnya sendiri. Lagi masalah Jakarta ini kan kompleks ya. Jadi warga Betawi itu pasti tahu problemnya. Nah kalau misalnya kayak Ridwan Kamil diusung terpilih, dia orang Jawa Barat, nggak ngerti bagaimana seluk-beluk Jakarta, bisa ribet kan? Iya, memang nanti akan ada argumentasi. Ini kan mengenai manajemen, ya akan tahu juga mereka, tapi butuh waktu. Betul. Dan butuh pembisik-pembisik, tergantung pembisiknya. Kalau pembisiknya yang bener jadi bener dia. Iya. Tapi kalau pembisiknya juga bocor, ya jadi amburadul juga. Betul. Gitu. Akhirnya Jakarta bukannya jadi kota global, menjadi kota lokal. Nah teman-teman semua, memang di setiap daerah itu pasti ada warga inti, dan warga inti itu memang sebaiknya sih bisa berperan ya Pak ya, Mas ya, berperan lebih untuk daerahnya. Memang warga yang datang pun memang punya kewajiban juga ya untuk ikut membangun, tapi memang saya salut pada usulnya Pak SGY, memang warga Betawi sebaiknya muncul gitu ya Pak ya. Ada saran buat warga Betawi? Ya, saya pikir teman-teman Betawi ya juga sudah memahami persoalan ini. Kemungkinan mereka juga akan mempertimbangkan ini secara matang ya. Jangan sampai momentum pilkada ini lewat begitu saja, sia-sia begitu saja, sehingga keterwakilan tokoh Betawi itu terabaikan dalam proses pilkada, khususnya dalam kepemimpinan baik gubernur atau wakil gubernur di DKI Jakarta. Kira-kira begitu. Iya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah podcast ini dibuat bukan untuk mendegradasi atau untuk mendiskreditkan calon-calon yang lain ya Pak ya, ya Mas ya. Tapi untuk menghargai warga Betawi sebagai masyarakat inti di daerah. Jakarta, benar putra daerah. Jadi memang karena Pak SGY juga lahirnya di Jakarta, meskipun aslinya Jawa ya Mas. Ya nggak tahu saya. Dan nama toknya tuh Jawa. Tapi memang lahir di Jakarta, punya keikatan batin dengan Jakarta, dan teman-temannya juga banyak yang tokoh Betawi. Nah, jadi memang wajar kalau Pak SGY ini juga berharap tokoh-tokoh Betawi itu muncul, minimal kalau belum bisa dilirik menjadi cagup ya oleh parpol, minimal menjadi cawagup ya, sehingga ada peran ya, ada peran yang sangat signifikan dari warga inti Jakarta terhadap pembangunan di daerahnya sendiri. Ya, betul itu. Yes, Pak SGY, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roman. Teman-teman semua, kita bertemu pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.